Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lestriani. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi akuntansi manajemen dengan topik akuntansi pertanggungjawaban. Untuk penjelasannya di video selanjutnya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, untuk isi pembahasannya itu, yang pertama ada pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, untuk yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya ini adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Nah, departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Nah, untuk manajer biaya pusat diharapkan untuk meminimalkan biaya sambil menyediakan tingkat produk dan layanan diminta oleh bagian lain dari organisasi. Misalnya, manajer fasilitas manufaktur akan dievaluasi setidaknya sebagian dengan membandingkan biaya aktual dengan berapa banyak biaya seharusnya untuk tingkat output aktual selama periode tersebut. Varians biaya standar dan varians anggaran fleksibel sering kali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat biaya. Nah, pusat biaya juga merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakannya itu secara luas. Hal ini dikarenakan bidang-bidang di mana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasikan dengan cara di mana manajer itu mempunyai pertanggungjawaban dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasikan dengan cepat pada sebagai besar perusahaan. Nah, yang pertama di sini ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Yang pertama itu biaya standar. Biaya standar ini biaya pabrik, biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya menekankan langkah-langkah efisiensi guna memastikan bahwa hasil-hasil operasi periode tertentu itu dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Efisiensi ini dievaluasi dengan laporan kinerja yang memperlihatkan biaya sesungguhnya pengoperasian pusat biaya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan yang menunjukkan tingkat efisiensi yang dapat diterima. Nah, selanjutnya ada anggaran fleksibel tanpa biaya standar. Untuk ini itu adalah anggaran yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Biaya yang diproyeksi ini kemudian dibandingkan dengan kinerja aktual sesungguhnya dalam upaya untuk menentukan biaya terkendali atau tidak. Nah, selanjutnya ada di pusat laba. Pusat laba ini adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajernya itu pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan dalam pusat laba. Manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya pendapatan unitnya. Misalnya, manajer yang bertanggung jawab atau teman kota akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya dan keuntungan dari taman hiburan, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman. Contohnya yaitu seperti sebuah perusahaan produk konsumen dapat mendesentralisasikan kegiatan-kegiatan usahanya berdasarkan merek, lini produk. Manajer setiap produk dapat mengemban tanggung jawab atas biaya fabrikasi produk dan keputusan menyangkut pendapatan seperti penentuan harga jual lini produk. Manajer pusat laba sering dievaluasi dengan membandingkan laba aktual untuk laba yang ditargetkan atau dianggarkan. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. Andaikan sebuah korporat atau perusahaan holding company menilai kinerja pusat laba dengan menggunakan laba terkendali, laporan kinerja adalah pembandingan laba terkendali yang telah dicapai dan laba terkendali yang telah dianggarkan. Nah, dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan
tindakan koreksi apabila diperlukan. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat laba adalah ada laba pusat laba tersebut tahun lalu, laba korporat secara keseluruhan, laba pusat laba sejenis atau laba perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama, menghasilkan produk yang sama atau menghasilkan jasa yang sama. Nah, selanjutnya ada pusat investasi. Ini adalah pembahasan yang terakhir, ada pusat investasi. Nah, pusat laba profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer juga bertanggung jawab atas perolehan laba yang memadai dan pemilihan aset operasi yang dibutuhkan untuk mencapai laba itu. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi ini bertanggung jawab untuk mendapatkan pengambilan investasi yang memadai. Berikut ini menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengambilan investasi. Pengambilan investasi ini pengambilan investasi, dan metode kedua ada disebut laba residu. Nah, pengambilan investasi ini, manajer pusat investasi mengembangkan tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi terkendalikan merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi karena mengemban tanggung jawab atas pendapatan, biaya dan investasi, maka manajer pusat investasi memikul tanggung jawab untuk mendukung laba yang konsisten dengan besarnya aset yang ditanamkan dalam segmen yang dikelolanya. Nah, untuk di dalam pengambilan investasi ini, jadi sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan adalah tingkat pengambilan investasi atau return on investment ROI. Semakin besar persentase ROI, maka peluang untuk mendapatkan pengambilan dana yang menunjukkan semakin terbuka lebar. Suatu perusahaan yang menyajikan ROI ini tinggi tentu menjadi incaran para investor. Nah, di sini adalah rumus ROI, bisa dilihat untuk rumusnya di layar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah laba residu. Laba residu ini, merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi, adalah selisih antara laba dan kembalian minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. RI sering juga disebut EVA, Economic Value Exit. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan investasi atau aset neto. Nah, di sini juga ada keunggulan laba residu antara lain. Keunggulannya itu yang pertama, salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan. Tetapi menurunkan ROI ini ternyata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan ROI. Nah, untuk laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda-beda untuk pelbagai jenis aset. Misalnya, kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. Nah, di sini juga ada kelemahan laba residu, antara lain ada laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, misalkan manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya itu tinggi dan pada gilirannya laba residunya itu akan tinggi, tidak melakukan pelatihan tersebut merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI ini juga terjadi pada laba residu. Tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut yakni dalam angka rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi ini berbeda, pembandingan langsung kinerja dua divisi itu tersebut tidak adil. Laba residu itu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Itu adalah rumusnya. Nah, mungkin itu pembahasan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Mungkin tidak banyak, semoga penyampaiannya bisa kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.